Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Pengembangan sorben berbasis kalsium oksida yang kuat dari Selektanur Sembur untuk penangkapan karbon dioksida perulangan kalsium. Yang pertama kali akan dibahas adalah judul. Judul merupakan hal pertama yang akan dilihat oleh para pembaca dan biasanya juga digunakan sebagai keyword dalam mencari artikel. Pada halaman judul terdapat nama para penulis dan alamat afiliasi, seperti Si Chong Tian dan Vladimir Srezov sebagai korespondensor author dan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Macquarie Sydney, Australia yang merupakan alamat afiliasi. Di artikel ini, judul yang diberikan oleh peneliti merupakan judul informatif, karena kita dapat langsung memahami apa yang akan dibahas di dalam artikel ini. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sering diakses oleh para pembaca dan biasanya terdiri dari 150 hingga 300 kata, tergantung jurnal itu sendiri. Abstrak yang terstruktur harus mengandung 5 poin penting. 1. Terdiri dari 1 hingga 2 kalimat pada bagian pendahuluan. 2. Tujuan penelitian. 3. Metode penelitian. 4. Ringkasan hasil penelitian. Dan terakhir 5 adalah kesimpulan. Pada artikel ini, abstrak ditulis secara terstruktur dan mengandung 5 poin penting. Selain pendahuluan, dijelaskan juga metode dan hasil hingga kesimpulan. Mulai dari pengekstrakan asam yang dilakukan pada kandungan BFS dan menghasilkan CaO dan MgO yang berfungsi sebagai pembawa dan penstabilan struktural. Di bagian akhir abstrak, penulis menjelaskan bahwa penstabilan CaO pada CO2 dan rasio Ca dalam BFS harus dapat dikendalikan secara efektif. Hal itu dilakukan agar material dapat menyerap CO2 dengan performa yang tinggi. Selanjutnya ada introduction atau pendahuluan. Bagian ini perlu diperhatikan agar dapat menarik minat para pembaca yang dituju. Biasanya, pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah, serta teori-teori yang akan digunakan. Latar belakang pada artikel ini itu adalah pengaplikasian kalsium looping yang diperoleh dari reaksi karbonasi-dekarbonasi dalam penyerapan karbon dioksida yang lebih efisien dan efektif pada industri dekarbonasi dibandingkan dengan teknologi lainnya. Karena kalsium yang dihasilkan dari kalsium oksida sering digunakan untuk penangkapan karbon dioksida, penyimpanan energi, serta proses konversi energi karbon dioksida, menyebabkan turunnya kalsium oksida di alam karena terus berulangnya siklus tersebut. Sampai pada akhirnya ditemukan cara yang lebih efektif melalui pemanfaatan limbah kalsium industri dan limbah kalsium biogenesis. Teori-teori yang digunakan diantaranya ada peneliti meningkatkan penangkapan karbon dioksida dengan mengaktifkan limbah kalsium dengan porositas bahan menggunakan biotemplate. Penangkapan karbon dioksida menggunakan limbah kalsium industri itu lebih efektif dibandingkan dengan limbah biogenesis. Lumpur kapur yang digunakan sebagai prekursor kalsium untuk menyiapkan serangkaian adsorben berbasis kalsium oksida. Adsorben berbasis kalsium oksida telah dikembangkan melalui jalur processing terbaru yang menggabungkan pembuangan limbah apatit dengan pengurangan emisi karbon dioksida dari pabrik semen. Berbagai jenis adsorben karbon dioksida berbasis kalsium oksida telah dikembangkan menggunakan limbah besi sebagai bahan bakunya, termasuk adsorben konvensional yang distabilkan dengan aluminium oksida atau magnesium oksida
dan adsorben fungsional besi baru untuk penangkapan karbon dioksida termal secara otomatis. Parameter sintesis utama yaitu waktu ekstraksi, suhu ekstraksi, konsentrasi asam dan rasio padat atau cair yang telah dipelajari dan dioptimalkan. Yang mempengaruhi kapasitas penangkapan karbon dioksida dan stabilitas adsorben berbasis kalsium oksida yang disintesis dengan perlakuan pengasaman. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kelayakan teknik untuk mengembangkan rebus karbon dioksida berbasis kalsium oksida menggunakan blast furnace slug atau BFS. Kemudian rumusan masalahnya itu yang pertama, mempelajari tentang elemen utama di BFS dalam kondisi ekstraksi asam. Yang kedua, menilai kinerja penangkapan karbon dioksida berbasis kalsium oksida yang berasal dari BFS. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas penangkapan karbon dioksida dari BFS. Material dan metode pada setiap artikel berbeda. Ada yang menyebutnya dengan eksperimen ataupun prosedur. Pada bagian material menyebutkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Pada artikel ini, material yang dibutuhkan antara lain Fe2O3 atau ferrioksida, SiO2 atau silikon dioksida, CaO atau kapur tahor, MgO atau magnesium oksida, Al2O3 atau aluminium oksida, MnO atau mangan 2 oksida, TiO2 atau titanium dioksida, CO atau karbon monoksida, CH3COOH atau asam asetat, NH3 atau amonia. Metode yaitu menjelaskan metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah, termasuk metode pengambilan data, perhitungan statistik, metode survei. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah dengan menggunakan jenis data kuantitatif yang pertama kali dilakukan menggiling sampel BFS. Komposisi unsur dinyatakan dalam bentuk oksida. Pengekstrakan asam diikuti pertama bersama 2 persiapan sarbon. Sleknatur sembur yang digunakan dalam penelitian ini diambil sampelnya dari pabrik besi dan baja. Terintegrasi di Cina. Komposisi unsur terak mentah yang dinyatakan dalam bentuk oksida ditentukan dengan menggunakan sinar XFL, spektroskopi urelusensi, Leakhead. BFS dikeringkan semalaman dalam oven vakum pada suhu 110 derajat Celcius dan kemudian diklaralisasi pada suhu 800 derajat Celcius selama 30 menit untuk mendapatkan CO yang dibutuhkan 2 sorben. Yang kedua ada karakterisasi material. Spektrometer emisi atom plasma gelombang mikro digunakan untuk menentukan konsentrasi elemen utama dalam inti BFS. Sebuah mikroskop elektron pemindai digunakan untuk mengamati morfologi residu BFS setelah ekstraksi asam dan menyiapkan CO berbasis CaO2 sorben. Dan spektrometer sinar X dispersif energi terhubung ke mikroskop itu digunakan untuk menyelidiki komposisi unsur permukaan CO yang disiapkan 2 sorben. Yang ketiga ada tes sorben. Karbonisasi yang diprogram dengan suhu dari turunan BFS CO berbasis CaO 2 sorben dilakukan dalam menganalisis termografimetri. Dalam percobaan untuk menyelidiki CO siklik 2 menangkap performa sarbon berbasis CaO yang diturunkan dari BFS sekitar 4 mg. Sampel ditempatkan dalam wadah aluminium di TGA dan dipanaskan hingga 650 derajat Celcius pada kecepatan 20 derajat Celcius per menit.
Di bawah N2FL aliran 50 mili per menit. Selanjutnya, suhu dinaikkan hingga 900 derajat Celcius dan ditahan selama 5 menit untuk mengklasinasi sampel. Setelah suhu diturunkan kembali menjadi 650 derajat Celcius di bawah N2FL aliran 50 mili per menit. Siklus KAL baru akan dimulai dengan mengganti atmosfer reaksi menjadi 20% CO2FL aliran 50 mili per menit. Poin 3 ini ada result and discussion, yaitu hasil dan diskusi. Pada beberapa kasus terdapat jurnal yang tidak dapat menyatukan antara hasil dan diskusi. Namun ada juga jurnal yang dapat menyatukan hasil dan diskusi. Dalam hasil kita kali ini, 1. Kita meringkas data dari eksperimen tanpa mendiskusikan implikasinya. 2. Jika menyajikan data, kita menyajikan data, tabel, grafik, foto, dan lain-lain harus memiliki penjelasan di teks. 3. Kita pilih bentuk yang paling informatif bagi pembaca. 4. Data dalam tabel tidak diduplikasikan di gambar atau grafik dan sebaliknya. 5. Gambar dan tabel harus dinomor secara terpisah. 6. Gambar atau tabel dapat mungkin bersifat self-explanatory. Dalam diskusi ini, kita tidak hanya menyatakan kembali bagian hasil, tapi juga harus menyertakan interpretasi data dan terhubung dengan teori dan pemahaman yang ada, dan menjelaskan logika yang memungkinkan untuk menerima atau menolak hipotesis asli, menjelaskan arti hasil yang diperoleh dan mengapa berbeda dari hasil orang lain. Pada artikel ini, hasil penelitian menjawab tujuan penelitian yang tertera pada introduction. Antaranya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Faktor kunci yang menentukan CO2, kapasitas penangkapan sorben berbasis CaO. Ini diturunkan dari BFS yang secara umum meyakini bahwa faktor utama yang menentukan kapasitas penangkapan karbon dioksida adsorben berbasis CaO didasarkan pada porositas dan rasio CaO bebas terdapat di stabilizer inert yang dapat kita pelajari dengan memeriksa morfologi skala mikron dan komposisi unsur dari setiap komponen. Perubahan morfologi adsorben setelah siklus karbonasi kalsinasi berulang dapat diamati pada gambar 7. Nah, ini gambar 7. Dibandingkan dengan citra SEM dari adsorben yang diturunkan dari BFS. Nah, ini urutan yang terbaik adalah N3 strip 120. Nah, yang sedang adalah A3 strip 120. Dan terburuk N1 strip 30. Kapasitas penangkapan CO2 setelah siklus ke-20 ada di gambar 7. Struktur berpori dengan partikel N3 strip 120 segar berhasil dipertahankan pada gambar 7A. Nah, ini gambar 7A yang membantu menjelaskan kinerja yang unggul dari bahan dalam menangkap karbon dioksida. Demikian pula dibandingkan dengan N3 strip 120, A3 strip 120 memiliki kapasitas penangkapan CO2 yang buruk dan mungkin disebabkan oleh porositas A3 120 yang buruk juga. Partikel besar ini berkumpul di bahan penyerap segar. Sedangkan untuk adsorben N1 strip 30 ini, selain porositas yang rendah, kandungan fasa inert yang berlebihan dalam material juga menjadi alasan penting lain untuk penurunan kinerja penangkapan CO2 tersebut. Dapat dilihat dengan jelas pada gambar 8. Ini adalah gambar 8 bahwa absorpsi adsorben CO2 dari BFS berkorelasi positif dengan kandungan MgO. Nah, tetapi berkorelasi negatif dengan SiO2 dalam material. Ini karena mekanisme interaksi salah yang berbeda antara kedua stabilisator dan fase CaO. Dalam studi stabilizer lainnya termasuk AL203 dan ZR02, pembentukan larutan padat antara stabilizer dan CaO juga telah dilaporkan. Larutan padat di permukaan ini akan menjadi partikel CaO dari aglomerasi dan sintrik
Nah, tetapi akan mengorbankan sebagian CO yang bebas, dan sebaliknya akan digunakan untuk menangkap CO2. Oleh karena itu, fakta bahwa Ni-30 memiliki kandungan SiO2 tertinggi menjelaskan kapasitas penangkapan CO2 yang lebih rendah dalam penelitian ini. Berkaitan dengan pengembangan adsorben CO2 berbasis CaO dengan menggunakan limbah BFS sebagai bahan bakunya, perhatian khusus kita berikan untuk pengendalian kandungan Si atau silikon ini dalam bahan guna menyeimbangkan penyerapan CO2 dan stabilitas siklus penangkapan CO2. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan ditulis secara singkat dan biasanya terdiri dari 3-5 kalimat. Kesimpulan bukanlah pernyataan kembali hasil, tetapi merupakan ringkasan materi yang mencerminkan hasil keseluruhan tesis. Pada artikel ini juga dijelaskan bahwa limbah BFS yang dihasilkan dalam jumlah besar di industri besi dan baja merupakan bahan baku yang menjanjikan untuk CO2 berbasis CaO sorben yang kuat dibanding dengan jenis sorben berbasis CaO yang dibuat dari jenis limbah industri lainnya. Pada artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam penyusunan penulisan artikel ini, baik itu diskusi terkait isu yang diangkat maupun pendanaan. Penulis mengucapkan terima kasih atas pendanaan penelitian ini yang dibantu oleh Proyek Hubungan Dewan Riset Australia, serta bantuan penelitian oleh Dr. Sin Chong Tian. Selanjutnya ada Appendix A, Elementary Data. Penulis menyajikan data tambahan terkait dengan hasil penelitiannya, yang dapat diakses melalui link tersebut. Ketika kita mengakses link tersebut, kita akan menemukan bahwa penulis memberikan 4 buah data tambahan, yaitu 3 buah gambar dan 1 buah tabel. Gambar yang pertama itu mengenai kurva turunan termografimetris penyerapan karbon dioksida dari BFD berbasis kalsium oksida. Gambar yang kedua mengenai kurva turunan termografimetrik yang berbeda, penyerapan karbon dioksida berbasis kalsium oksida selama tahap reaksi kinetika yang dikendalikan dari karbonasi isotermal. Gambar yang ketiga menjelaskan tentang profil perubahan berat sorben nitrat 3-120 yang berbeda selama tahap karbonasi untuk menangkap karbon dioksida dalam siklus 1, 10, dan 20. Serta tabel pertama tentang membandingkan siklus penangkapan yang berbeda berbasis kalsium oksida dari limbah padat. Penulisan ini kita memakai referensi dan kita melakukan referensi dari berbagai artikel dan beberapa novel penulis. Kita menentukan penulis menggunakan style MLA dengan format 3 orang penulis, nama belakang, nama depan, nama belakang, nama depan, nama belakang, nama depan, judul, tahun terbitnya, dan halaman yang dijadikan referensi.